untuk menyikapi program dari pemerintah untuk program TPS 3R, kami dari KSM Walatra menyambut baik dan lokasi seperti Bapak-Bapak sudah perhatikan, dan kita akan siapkan untuk beberapa langkah pengendalian sampah dengan mengelola, Pak. Gitu. Kita tidak lagi menjadi TPS tempat pembuangan sampah, tapi TPS adalah tempat pengelolaan sampah. Nah, kita KSM sudah menerapkan insya Allah beberapa teknologi yang dimana bisa sinergi dengan balai, sehingga lingkup warga di wilayah Desa Raharja ini bisa terkendali mengenai persampahan, Pak. Gitu. Ini luasnya berapa, Pak, untuk TPS 3R? Untuk TPS 3R ini standar dari balai itu 200 meter persegi, Pak. Itu untuk dipergunakan. Alhamdulillah kami dari Walatra mendapatkan hibah kurang lebih 300 meter persegi lebih, Pak. Dan sisanya kita koordinasikan dan kita kolaborasi dengan pesantren yang ada di sekitar, Pak. Dan mereka ikut serta dalam pengelolaan. Jadi sinergi kita, Pak. Gitu. Dalam pengelolaan sampahnya. Kapasitas 200 meter persegi itu bisa menampung sampah berapa? Untuk 200 meter persegi sesuai dengan survei itu kurang lebih sekitar per hari itu kurang lebih sekitar 3 kubik, Pak. 3 kubik pengolahan gitu. Untuk sampah organik, Pak. Karena sampah anorganiknya kita sudah edukasi ke masyarakat dengan menggunakan alat namanya Rosda, Pak. Jadi masyarakat itu sudah memilah dari rumah. Gitu. Diajarkan oleh kita edukasi. Sampah organik itu semua warga sudah diolah di rumah dulu. Dan keuntungan buat warga itu ada sampah basahnya berupa POC, nantinya dihasilkan pupuk organik cair, kemudian juga sampah padat atau pupuk padat nantinya. Nah, pupuk padat manakala mereka menyerahkan ke kita pun kita akan olah. Olahnya dengan apa? Media maggot, Pak, nantinya. Gitu. Betul. Lalat BSF. Betul, Pak. Rencananya untuk berapa RW, Pak? Ini kurang lebih sekitar 3 RW, Pak. RW 3 sebagai lokasi, kemudian RW 9, RW 10. Itu berapa kakak? 400 kakak, Pak. 400 kakak. Langkah awal kita dengan 400 kakak dulu, Pak. Gitu, sosialisasi sesuai dengan standar dari balai 400 kakak dengan luasan 200 meter persegi dengan alat yang distandarkan oleh balai itu adalah mesin pencacah kompos, kemudian mesin ayak dan mesin pres, Pak. Nah itu, jadi dengan 400 kakak ini diharapkan kita bisa memenuhi kuota dulu minimal, gitu. Nah, ini rencananya akan dimulai kapan, Pak, pembangunan? Untuk pembangunan, insya Allah manakala tidak ada halangan apa-apa, hari Sabtu besok itu kita mulai pembersihan lahan, Pak. Pembersihan lahan Sabtu besok. Kurang lebih tanggal Sabtu besok itu tanggal 7, sekarang ya tanggal 7, tanggal 11 kita mulai untuk pembangunan pembersihan lahan. Untuk Rosda, Pak, apa namanya, alat berbentuk alat itu? Rosda, Pak, ya. Itu alatnya sederhana, Pak. Ya. Bahannya dari pipa PVC. Itu setiap warga dapat atau hanya di RW atau di mana? Langkah pertama kita warga yang sekiranya didaftarkan oleh RW masing-masing itu tidak langsung diberikan semua, tapi bertahap, Pak. Dengan sistem perhitungannya dari restribusi nantinya, Pak. Jadi setiap restribusi yang masuk itu 2 atau 3 warga yang dapat. Jadi dari masing-masing RW gitu. Nah, itu yang sekitar dulu, Pak, sekitar dari TPS 3R. Nah, nanti bertahap bertingkat berlanjut itu semuanya merata. Gitu. Diharapkan seluruh desa bisa memanfaatkan itu, Pak. Nanti, Gitu. kalau pengangkutan sampah dari katakanlah komplek ke sini itu sudah diatur, Pak, ya? Sudah, Pak, ya. Dengan skema dari balai, kita pun juga sinkroniskan. Kebetulan juga medannya juga nggak begitu berat, Pak, untuk lingkup di daerah desa sini, gitu kan. Ya, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan sebetulnya, gitu, untuk pengendalian sampah itu sendiri, gitu. Semuanya ini 12 RW, Pak. 12 RW. Baru 3 ya. RW berapa aja, Pak? RW ya. Dana RW apa aja? RW 3, RW 9, kemudian RW 11. Oke, nah ini hibahnya. Nah, untuk hibahnya sendiri personal, Pak. Dari perorangan. Maaf, saya tidak bisa sebutkan untuk perorangannya, gitu kan. Emang amanat beliau pun juga untuk tidak diekspos. Tapi peduli lingkungan. Insya Allah, Pak, insya Allah. Itu memang tanah milik dia gitu. Tanah milik beliau. Dan udah dibangun, ada yang klaim lagi. Alhamdulillah sudah clear itu, Pak. Alhamdulillah sudah clear. Sisi ekonomi jelas di sini sangat luar biasa, Pak, pemanfaatannya. Dari penjualan pupuk, kita bisa kerjasama dengan beberapa pengelola perkebunan. Kemudian juga untuk maggot sendiri itu untuk beberapa budidaya lele itu bisa dimanfaatkan. Sisi ekonominya lebih jauh lagi pemanfaatan dari sampah ini, gitu kan, dampak ekonomi yang ada
banyaklah warga di sekitar yang bisa ikut peran aktif Pak. Jadi mereka juga pekerja di sana gitu kan sebagai pengelola gitu. Tapi sebelumnya pengolahan sampah di sini gimana Pak? Sementara ini pengolahan sampah diangkut ke LH Pak, langsung ke daerah Ciberem gitu sementara waktu. Dan ada juga yang warga sekitar ya untuk organiknya mereka buat lubang, mereka timbun jadikan kompos gitu. Jadi keberadaan di sini mah sangat ini ya dibutuhkan gitu. Sangat dibutuhkan sekali untuk desa rahasia. Kenapa? Karena di desa rahasia ada beberapa titik perumahan yang notabene perubahan itu akan berkembang tahun demi tahun jumlahnya Pak. Ini yang akan jadi titik permasalahan dasar nanti ke depannya gitu. Pada dasarnya tidak semua developer menyiapkan Pak gitu, tidak semua developer menyiapkan. Nah makanya dengan TPS 3R ini berharap menjadi embrio, jadi snowball kepada developer yang lain untuk mereka menyiapkan sarana fasilitas TPS 3R gitu. Manakala mereka belum menyiapkan ya kita sudah siapkan. Nah nantinya 3 RW itu 9, 10, 11, sementara keberadaannya di RW 3, 9, dan 11 nanti yang di bawah Pak. RW 3 letak kita, RW 9 ini Pak, RW 10 wilayah di sini dan RW 11 ya. Dimaksimalkan 3 RW dulu Pak. RW 10 kita nggak inikan dulu. RW 3, RW 9 dan 11 Pak. Kita maksimalkan. Walatra Pak. Walatra Pak. Sarang pasang udah. Abdi Ginarto Pak. Lengkapnya Pak, Lengkapnya kenapa? Ginarto Taryadi. sebagai apa Pak? Ketua KSM Walatra Pak. Walatranya biasa Pak ya? Walatranya biasa saja.